Halo guys, jumpa lagi dengan saya Face to Virus. Kali ini kita akan membahas lagi masalah tensioner, khususnya di motor Yamaha Aerox. Tapi tutorial ini bisa berguna untuk seluruh motor matic Yamaha ya guys. Nah, saya akhirnya ganti lagi nih si tensioner pakai yang otomatis ya. Setelah kemarin kejadian lahar noken asnya jebol, akhirnya saya ganti nih si tensioner manual yang udah saya pakai lama banget jadi tensioner otomatis lagi nih guys. Salah satu kekhawatiran kenapa saya ganti si tensioner manual pakai otomatis lagi adalah ya takut si lahar noken asnya jebol lagi. Walaupun durasi kejadian itu cukup lumayan lama banget ya. Karena kan pasang ini udah lebih dari 1 tahun, mungkin hampir 2 tahun ya, pasang tensioner manual. Dan untuk lahar noken asnya sendiri itu udah lebih dari 4 tahun saya pakai merek SKF. Mungkin terakhir kenapa si lahar noken as bisa jebol, karena setelan si tensioner terlalu kencang ya, yang akhirnya lahar noken as jebol. Biasanya atau umumnya yang terjadi kalau kesalahan setting pakai tensioner manual ini, rantai keteng bisa putus atau lidah tensioner patah. Nah kemarin ada yang lupa saya jelasin kalau lidah tensioner di Yamaha Aerox itu patah. Kemungkinan besar sih akibat kesalahan setting dari tensioner manualnya yang terlalu kencang ke bawah, karena saya pengen menghindari suara berisik di mesin Yamaha Aerox saya. Kemarin kalau kalian masih ingat, saya pernah bahas juga ya, masalah motor saya itu berisik, udah saya ganti oli sel Rimula, terus balik lagi ke Mavic, tapi suaranya masih berisik. Dan itu settingan tensionernya saya kencengin lagi untuk mendeteksi dari mana sih suara berisik tersebut. Walhasil kan dugaannya dari rocker arm ternyata aman, malah yang kena langsung dari lahar noken as. Ya bisa aja ini semua penyebabnya gara-gara settingan dari tensioner manualnya yang terlalu kencang. Akhirnya menimbulkan masalah seperti kemarin ya. Jajannya lumayan mahal, 1 juta di awal tahun sampai hari ini. Saya jadi bokek banget ya, gara-gara kemarin jajan terlalu mahal. Dan untuk penggantian tensionernya saya pakai yang KW nih. Beneran KW, saya beli cuma 14.900 apa 14.300. Pokoknya itu saya cari yang paling murah dan pembelian paling banyak. Kenapa saya belinya yang KW, nggak beli yang original? Original itu terlalu mahal coy. Kalian tahu sendiri yang original itu paling murah itu sekitar 140-an ya. Untuk yang bisa dipakai di Yamaha Aerox. Ada yang kodenya 2PH itu punya Mio M3, kurang bagus dipakai di Yamaha Aerox karena hanya beda beberapa mili, jauh lebih pendek ya kepala tensionernya. Kemarin saya beli 2 juga nih, nggak jelas ya ini kodenya untuk motor apa, yang penting udah saya beli. Untuk masalah pernya sendiri juga dia nggak begitu keras, tapi ya lumayan aja ya, karena kan terakhir kali saya ganti tensioner itu cuman sekitar 2 minggu atau 3 minggu dia langsung jebol lagi. Bete kan keluar duit 180.000 hanya dalam jangka waktu 2 minggu terus jebol. Ya akhirnya saya cobain deh tensioner tensioner otomatis yang KW. Syukur-syukur bisa awet sebulan. Kalau sebulan jebol ya ganti lagi. Karena kan harganya cuman 14 ribuan aja ya. Terus apa sih efeknya setelah ganti tensioner otomatis lagi? Ada satu perbedaan ya guys, setelah saya ganti si tensionernya dari manual kembali ke otomatis, suara mesin kalau menurut kuping saya ya, karena ini kan motor pakaian saya sendiri, itu jauh lebih senyap daripada sebelumnya. Nih saya contohin suara motornya. Nah, seperti itu ya. Dari area mesin udah nggak ada suara klotok-klotok lagi nih dari area sininya.
Kalau sebelumnya masih pakai tensioner manual, itu masih ada suara berisiknya. Tapi saya nggak berani setting lagi si tensioner manualnya ini nih. Karena khawatir kejadian lagi seperti kemarin, malah bawa motor pun saya nggak terlalu kencang ya. Jadi agak trauma karena habisin duit yang banyak juga kemarin pas servis. Dan setelah ganti yang otomatis ini udah pemakaian sekitar 80 km lebih ya. Alhamdulillah ini masih awet, mudah-mudahan awet ya. Walaupun nggak berharap selamanya, ya seenggaknya untuk beberapa bulan ke depan dia awet sebelum saya nanti ganti rantai ketengnya juga. Karena ini sekalian juga saya pengen deteksi apakah memang si tensioner yang bermasalah atau rantai ketengnya juga yang bermasalah. Jadi nanti bisa ketahuan ya penyakit yang sebenarnya itu dari mana. Apakah memang rantai ketengnya yang minta diganti juga. Kalau ini misalnya nggak sampai seminggu atau sebulan lebih lah dia jebol lagi, berarti memang ada masalah di rantai keteng dan saya akan melakukan penggantian rantai ketengnya. Nah buat kalian nanti yang pengen nyoba juga ya, silahkan beli karena kan cukup lumayan murah ya. Ini 14.000, apalagi bisa pasangnya sendiri, nggak susah kok, tinggal lepas throttle body doang. Ini nggak usah buka jok semua juga bisa ya, tergantung teknik kalian pada saat ngebongkarnya. Lumayan lah, hanya 14.000 buat ganti sekedarnya aja, daripada kalian beli yang orinya mahal terus nggak lama jebol, atau pakai tensioner manual yang seperti ini. Bagus sih, ini awet lama, cuman masalahnya itu kita susah pada saat setting, dan kalau settingan nggak pas suaranya berisik dan settingannya terlalu kencang, akhirnya kejadian seperti motor saya ya, lahar nokon as jebol. Saya pun nggak ingin kejadian ini terjadi pada kalian ya. Cukup saya aja yang merasakan akibat settingan si tensioner manual terlalu kencang, akhirnya lahar nokon as jebol ya guys. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.